Episode 30. Berjalan menuju ruangan yang membuat dirinya sangat gugup dan takut. Mas, memegang dengan Rangga dari belakang. Kenapa lagi? Berbalik ke belakang melihat sejenak lengan di atas yang dipegang erat oleh kedua tangan Asia. Dua orang polwan yang ikut di belakang mereka ikut menghentikan langkahnya. Aku tidak mau masuk. Aku sungguh takut. Aku tidak sanggup. Menunduk. Asia menunduk. Menunduk dan merengek manja di hadapan Rangga yang membuat bapak komandan itu bingung, tapi rasanya lucu. Dua bawahannya yang ikut mengantar juga merasa bingung. Tidak ada senyum yang bingung, tapi ada senyum yang tertahan di balik bibir mereka melihat tingkah non-artis ini. Kita tidak akan berperang, kita hanya melakukan sidang saja. Melepas pelan-pelan tangan saya yang memegang lengannya. Asia menggeleng-gelengkan kepalanya pertanda ia tetap tidak ingin melanjutkan langkahnya. Rangga berkacak pinggang, sepertinya stok kesabarannya harus lebih ekstra lagi untuk menghadapi nona manja di hadapannya ini. Kamu selalu tampil di atas panggung dengan ribuan orang di hadapan kamu. Biasanya saja bukan? Lalu apa bedanya dengan bertemu Bapak Kapolres, beberapa polisi dan beberapa perwakilan Ibu Bayangkari yang ada di dalam? Bahkan jumlah mereka jauh lebih sedikit. Tapi itu kan beda, Mas. Masih terus merengek. Ayo Nona, tidak usah takut. Ini tidak seperti yang Nona pikirkan, ucap salah satu polwan. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, kita tidak perlu menikah. Dan silahkan beri sendiri pengertian pada orang tuamu. Orang tuaku biar saya ngurus. Melangkah ingin kembali ke ruangannya. Kedua polwan sangat kaget melihat komandannya, begitupun dengan Asia. Oke, aku akan masuk, berteriak dan menarik Rangga dengan keras. Berhenti membuatku sulit, ketus bapak komandan dan kembali melanjutkan langkahnya ke ruang sidang. Rangga membuka pintu yang diikuti Asia sedangkan kedua polwan kembali ke ruangan mereka. Sesampainya di dalam, ternyata ada dua pasang polisi yang duduk menunggu bersama calon mereka masing-masing. Ternyata mereka juga calon pengantin yang akan mengikuti sidang, sedang duduk menunggu di ruang tunggu di dalam ruangan itu. Kedua polisi yang pangkatnya di bawah Rangga segera berdiri dan memberi hormat melihat komandannya masuk bersama calonnya yang merupakan artis ternama negeri ini. Silahkan komandan, mempersilahkan Rangga duduk di kursi tunggu paling depan. Terima kasih. Rangga berjalan ke depan. Wah, Mbak Asia, kedua wanita yang juga merupakan calon pengantin itu berdiri dan duduknya menghentikan Asia yang berjalan melewatinya. Mbak Asia cantik sekali, ucap salah satu dari mereka. Terima kasih. Oh iya, ngapain kalian di sini? Dengan suara pelan wanita yang berdiri di samping polisi calon suami mereka masing-masing. Setelah melihat sang artis ternama secara langsung, kami akan mengikuti sidang pranikah Mbak, sama kayak Mbak Asia. Suara Rangga yang berbalik memberi kode kepada Asia untuk segera duduk di sampingnya. Ya sudah, aku ke depan ya, meninggalkan kedua wanita itu. Iya Mbak. Segera duduk di samping Rangga. Sungguh keterlaluan. Bahkan
Ia tidak memberitahuku kalau ternyata aku tidak sendiri mengikuti sidang ini. Menyebalkan. Asia berbicara pelan tapi kesal dengan tatapan ke arah depan. Sama sekali tidak ingin menatap wajah lelaki tampan tapi menyebalkan di sampingnya. Rangga hanya menarik bibirnya sekali, memancarkan senyum tipisnya. Karena aku lebih suka kalau kamu kesal seperti itu, gumam Rangga. Seorang polisi membuka pintu ruangan sidang. Silahkan komandan, sidang untuk komandan akan dimulai. Ayo, Rangga berdiri mengajak Asia mengikutinya. Jangan tampakkan wajah jelek seperti itu. Berbalik sejenak menatap Asia sebelum mampir ke pintu. Asia semakin kesal mendengarnya. Untuk pertama kalinya ada orang yang mengatakannya kalau dirinya jelek. Tersenyumlah kalau tidak ingin adanya sidangnya berjadi sulit. Sambungnya lagi membuka pintu. Rangga dan Asia di dalam menatap satu-satu wajah yang ada di hadapannya. Seorang lelaki parubaya yang memiliki banyak lambang di bajunya yang Asia tidak pahami, tapi sepertinya itu adalah Bapak Kapolres yang dikelilingi beberapa polisi dan beberapa perwakilan Ibu Bayangkari. Mereka mempersilahkan Rangga dan Asia duduk sehingga ini seperti ruangan sidang, tapi tidak menakutkan seperti yang ia pikirkan. Orang-orang yang ada di hadapannya memberikan senyuman dan menyapanya dengan ramah. Sidang berjalan tidak sampai 1 jam. Rangga dan Asia keluar ruangan sidang. Pasangan berikutnya dipanggil masuk. Asia berjalan di belakang Rangga dengan wajah yang menyimpan amarah. Sungguh semua di luar dugaannya. Dia kesal dengan Rangga yang sejak tadi menakutinya. Dia kesal dengan Bobby, sang asisten pribadinya yang sudah mengerjainya, yang juga mengatakan kalau sidang ini sangatlah menakutkan. Ternyata semua berjalan dengan baik. Bahkan terkadang pelaksanaan sidang mengeluarkan lelucuan yang membuat semua orang tertawa, termasuk calon pengantin pelaksana sidang. Calon pengantin sidang hanya bertanya mengenai dirinya, dan setelah itu memberikan wejangan tentang hak dan kewajiban menjadi seorang istri penegak hukum dan beberapa pembicaraan selingan lainnya. Sungguh dia tidak akan dieksekusi. Sungguh ini sangatlah tidak menakutkan. Hari ini dirinya sudah terdaftar sebagai Ibu Bayangkari setelah sidang atau nikah kantor. Rangga kembali ke ruangannya yang diikuti oleh Asia. Asia menutup pintu dengan keras. Sungguh, kamu sangat keterlaluan, Mas. Kenapa berbohong kepadaku? Kenapa menakutiku? Kamu polisi yang kejam. Tidak sadar karena amarahnya dia memukul dada Rangga. Rangga hanya diam menahan sakit. Dia membiarkan nona manja itu melampiaskan amarahnya. Asia berhenti melakukan aksinya dan menatap Rangga dengan sangat kesal. Kenapa berhenti? Bukankah ini kesempatan? Bukankah kesempatan menyentuh dadaku? Mengedipkan satu matanya, Rangga kembali dengan menggoda. Asia semakin murka kepadanya. Apa? Teriak dan hendak memukul Rangga lagi dengan kedua tangannya, tapi Rangga menahan dan menggenggam kedua tangannya dengan kuat. Asal kamu tahu, belum pernah ada orang yang berani menyentuhku, bahkan memukul dadaku seperti ini. Bersyukurlah, karena aku tidak keberatan atau aku memasukkanmu ke dalam sel. Hah?
kaget dan hendak melepaskan tangannya dari Rangga yang memegang erat. Itu Adit masuk ke dalam ruangan. "Permisi, Komandan." Kaget melihat komandannya memegang tangan calon istrinya ke dalam dadanya. Maaf, Komandan, aku tidak melihat apapun." Hendak keluar kembali dari ruangan. "Tunggu, ini tidak seperti yang kamu bayangkan." Membuat tangan Asia dari genggamannya. Adit berbalik melihat dua sejoli yang entah sedang jatuh cinta atau bertengkar. Entahlah, pikirnya. "Maaf, Komandan, tujuan saya ke sini untuk mengembalikan HP Komandan yang tertinggal di mejaku waktu Komandan numpang sholat di ruanganku tadi." "Hah? Apa? Oh, jadi Bapak Komandan ini membohongiku. Katanya bersusah payah menuju musola, seperti maling. Hidupnya sulit karena aku." Asia kembali mengoceh. Dengan kesal tidak habis aksi Rangga mengerjainya. "Sebenarnya Bapak Komandan memang ingin ke musola, tapi kondisinya tidak memungkinkan karena para wartawan. Maafkanlah dia, Kakak ipar," bela Adit. Sudah, antar aku pulang." Menatap Rangga yang hanya tersenyum. Lagi-lagi dia menambah kekesalan nona cantik itu. Di depan pintu gedung Polrestabes terlihat banyak wartawan yang sudah menunggu berjam-jam lamanya. Asia dan Rangga kembali diserbu pertanyaan, apakah mereka melakukan di sini? Betulkah mereka melakukan sidang atau nikah kontrak? Apa saja yang ditanyakan kepadanya pada saat sidang, dan masih banyak lagi pertanyaan lain. Seperti biasa, Asia menjawab yang perlu saja, sedangkan Rangga tetap dengan dirinya yang tidak terbuka kepada publik. Beberapa menit berlalu, ia segera pamit dari kerumunan dan membuatnya tidak nyaman. "Apa setiap hari kamu kesel dan marah-marah, menampakkan wajah yang jelek seperti itu?" Ketus Rangga dari balik kemudian melirik wajah Asia yang masih memasang wajah kesal dan dalam diam. "Dasar menyebalkan, hari ini entah berapa kali dia mengataiku jelek," gerutunya dengan membatin. "Rasanya aku ingin protes dengan papa. Dia menjodohkanku dengan lelaki yang katanya sangat baik, tapi ternyata tidak. Berarti membuat diriku mendidih, seperti tak ada lagi lelaki di muka bumi ini." Mengomel dengan tatapan ke arah depan. "Rasanya aku juga ingin protes kepada bapak dan ibu. Mengirimkan wanita yang seperti ini dalam hidupku. Sepertinya stok wanita sudah habis di muka bumi ini." Rangga membalas dengan tegas, tapi batinnya berkata lain. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.